Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali nih pemirsa. Ini di segmen kelima ini nanti kita mungkin lebih kepada bagaimana sih harapan-harapan kita ya Pak Ustadz ya. Karena setiap orang yang melaksanakan ibadah, apapun ibadahnya di bulan apapun, terutama ini di bulan suci Ramadan, pasti akan mengharapkan sebuah tujuan atau goalsnya apa atau harapannya apa yang bisa nanti berefek positif kepada diri kita sendiri. Apa Pak Ustadz kira-kira harapannya Pak Ustadz? Baik, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, sekarang kita sudah memasuki babak terakhir. Ya, di akhir-akhir Ramadan. Maka tentu sekali lagi, fastabiqul khairat. Terus berbuat amal kebaikan terbaik yang sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang terbaik. Ingat, andaikan ini Ramadan terakhir bagi kita, maka jadikan ini Ramadan yang berkesan. Yang betul-betul nanti kita pun bangga di hadapan Allah. Bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita dengan penuh kesungguhan. Dan ingat sekali lagi, Ramadan, ibadah apapun yang kita tunaikan, semua itu kembali kepada kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban dan hasilnya nanti kita yang akan dapatkan. Karena itu tentu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan yang pertama tentu berharap mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ini yang penting. Ya. Jangan sampai ibadah yang telah kita kerjakan, puasa kita sia-sia, tarawih kita sia-sia, baca Quran kita sia-sia, ya, zakat kita sia-sia. Kenapa? Nah, salah satunya adalah karena rusaknya niat yang salah. Maka Ramadan ini jangan sampai sedikit pun ada embel-embel kita salah niat. Bahwa puasa ini karena suatu tujuan kita untuk mendapat pujian saja, dapat pujian dari orang, kita bayar zakat karena pengen dilihat oleh orang. Tapi kita ingin beramal betul-betul lillahi ta'ala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, ikhlas karena Allah. Jika ikhlas karena Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Ya. Dan tentu harapan yang berikutnya adalah bagaimana dengan Ramadan ini ada semangat peningkatan tadi. Peningkatan takwa kita pada Allah, ada perubahan. Seperti ya kepompong. Di bulan suci Ramadan diibaratkan dia berpuasa. Ya, ingat, kepompong itu berasal dari ulat. Ulat yang Masya Allah, ya mohon maaf mungkin menjijikkan bagi sebagian orang. Orang lihatnya geli. Tapi karena dia sabar, dia berpuasa, Masya Allah berbulan-bulan jadi kepompong. Dari kepompong dia bermetamorfosis menjadi Masya Allah. Apa yang terjadi? Luar biasa, menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu cantik. Ya, yang semula dia ulat itu kalau dari awalnya apa? Dia makan semua. Yang mohon maaf yang menjijikkan dimakan. Tapi ketika dia bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, dia hanya menghisap madu yang makanan yang baik-baik. Ini menggambarkan bahwa ada perubahan, ada sesuatu perubahan yang Masya Allah patut menjadi ibrah bagi kita para pemirsa TVRI. Ramadan tahun ini harus ada peningkatan. Kalau dulu masih suka marah, maka ayo rubah. Ayo jangan suka marah. Kalau dulu ngajinya kurang, kurang, sekarang ayo tingkatkan. Gitu ya. Dan tentu adalah semangat istiqomah itu yang paling penting. Karena jika Ramadan ini Allah berikan kesempatan, bahkan nanti di kedepannya masih diberikan kesempatan, harapan kita tentu yang terakhir, ya kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan kembali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Tahun berikutnya, amin. Ya, nah, karena itu para jamaah sekalian, yang paling penting adalah jaga etos, semangat. Jaga semangat ibadah kepribadian kita untuk istiqomah. Karena yang paling penting adalah setelah selesai Ramadan ini harus ada perubahan. Jadi ada step-stepnya nih Pak Ustadz. Ya. Kan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dan kalau bisa nanti kita adalah menjadi orang-orang yang menang begitu ya di bulan Ramadan Karena ini. Di bulan Syawal kemenangan itu hanya dirayakan bagi orang yang berbahagia. Orang yang sukses. Siapa? Yang menunaikan panggilan Allah. Kalau dia nggak puasa, dia nggak taraweh, dia hanya menang dalam bentuk pakai baju baru. Itu hanya makanan yang banyak, kue yang banyak gitu. Itu hanya sebentuk ya just duniawi saja. Tapi jika kita alhamdulillah puasa kita tunaikan sempurna, tarawih kita jalan dengan baik, Masya Allah, zakat kita tunaikan,
semua ibadah kita tunaikan, dan insya Allah inilah orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya ini Allah. jangan sampai ya pemirsa kita salah niat, bukan karena niat karena Allah, dan juga pasti goalsnya juga beda Pak Ustadz. Betul. Goalsnya adalah baju baru, makanan-makanan atau kue-kue yang banyak ya. Jadi jangan sampai, mari kita perbaiki niat kita lillahi ta'ala untuk beribadah, yaitu berpuasa, kemudian sholat tarawih, membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu tadi ya Pak Ustadz ya, bersedekah dan berzakat. Insya Allah nanti kita juga akan meraih kemenangan, tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak Ustadz ya. Amin, amin. Nah ini Pak Ustadz, kalau kita memang harapan itu pasti yang terbaik begitu ya, tapi terkadang ya mungkin ada apa namanya gangguan-gangguan, ada godaan-godaan begitu, walaupun katanya di bulan suci Ramadan ini setan itu dibelenggu, tapi ternyata banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di mana-mana Pak Ustadz. Itu bagaimana juga kita menyikapinya Pak? Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman itu pasti akan diberikan ujian. Itu kata kuncinya. Ingat ya. Tidak hanya semua amal ibadah ini tidak diberikan ujian, pasti diberi ujian. Kita berpuasa, apakah dengan puasa kita ini akan lurus saja? Baik-baik saja? Ya? Tentu tidak. Kadang-kadang ada orang yang memancing kita untuk membatalkan puasa. Kadang-kadang ya, contoh saja misalnya kita berhadapan dengan seseorang, tiba-tiba orang itu marah-marah. Kita sedang berpuasa, kadang-kadang terpacu juga untuk marah juga. Gitu nah, ya. karena itu anjuran dalam Islam ya, bahwa komitmen pada diri kita, mari kita luruskan kembali. Maka betul-betul yang pertama, jaga niat. Ingat bahwa Ramadan ini harus dijaga betul kualitasnya. Kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya memang berat, betul. Makanya pahalanya juga berat. Ini tidak akan mungkin kata Rasulullah dengan berpuasa Allah berikan ampunan. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin dengan menunaikan rakaat tarawih Allah berikan ampunan. Tidak mungkin. Pasti di situ akan diberikan ujian. Maka sebesar pahala yang diberikan, maka pasti ada ujian. Pasti ada ujiannya. Dan itu sebanding. Gitu. Sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Betul. Ya? Insya Allah rahmat Allah jauh lebih besar. Ya, keberkahan Allah jauh lebih besar. Nah, karena itu ya, jika kita melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan, bahkan disebutkan dalam hadis tadi, seolah-olah digambarkan surga itu dibuka, neraka itu ditutup, bahkan setan-setan dibelenggu. Pintu keberkahan jauh lebih besar Mbak Ranti. Dibuka selebar-lebar. Pintu kebaikan jauh lebih besar, dan mohon maaf ya, maksiat itu bisa disebut agak berkurang lah bahasanya pada kan. saat bulan Karena suci orang Ramadan. Karena memikirkan orang ini di bulan suci Ramadan. Dosanya juga tidak berlipat ganda atau dilipat gandakan juga nih Pak Ustaz? Ya, kalau melakukan dosa juga sama. Sama juga. Hati-hati gitu. Makanya harus dipikirkan betul. Ya paling tidak kalau Anda tidak berpuasa misalnya, maka hargai orang yang beribadah menunaikan ibadah puasa. Itu salah satu cara. Ya, kalau udah merusak ibadah seseorang, apalagi itu dosa juga, gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu mari kita yang menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini, apalagi di akhir Ramadan ini, mari jaga betul kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah kita. Ya, jangan sampai rusak. Ya, yang bisa merusak kemuliaan kita di hadapan Allah. Harus mampu juga tadi menahan godaan-godaan setan itu ya Pak Ustaz. Harus semangat ya dalam nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus semangat untuk nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.